Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu model desain pembelajaran oleh Smith dan Ragan. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu perkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu saya terlebih dahulu. Saya Komang Aridwan Saputra dengan NIM 2111021018 dan rekan saya Febri Alisa Siregar dengan NIM 211021. Nah, adapun materi pembahasan pada kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian model desain pembelajaran Smith and Ragan, yang kedua langkah-langkah model desain pembelajaran Smith and Ragan, dan yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran Smith dan Ragan. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian model desain pembelajaran Smith dan Ragan. Nah, model desain pembelajaran yang dikembangkan oleh Smith dan Ragan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan model pembelajaran yang telah ada sebelumnya dan juga sempat kita pelajari sebelumnya. Nah, model desain yang dirumuskan oleh Smith dan Ragan ini tidak jauh dari tahapan analisis, strategi, dan evaluasi. Sebuah model desain sistem pembelajaran yang populer di kalangan mahasiswa atau profesional yang memiliki kecenderungan terhadap implementasi teori belajar kognitif, hampir semua langkah dan prosedur dalam desain sistem pembelajaran ini difokuskan pada rencana materi strategi pembelajaran. Nah, model Smith dan Ragan ini yang dikemukakan oleh Smith dan Ragan ini mencerminkan adanya keyakinan filosofis mereka bahwa penerapan solusi untuk memecahkan masalah pembelajaran secara sistematis akan menghasilkan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, Smith dan Ragan juga berpandangan bahwa model desain sistem pembelajaran yang diciptakannya merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Learner Centered Instruction. Smith dan Ragan menjelaskan education adalah istilah dari yang sangat luas dan yang menggambarkan semua pengalaman yang ada di dalamnya. Pengalaman tersebut bisa didapatkan melalui jalan yang tidak direncanakan, bersifat insidental dan jalur informal. Seperti pengendara mobil yang belajar mengendarai mobil di kota yang padat kendaraan, seperti melalui suatu proses dan coba lalu salah, atau kita sering sebut itu adalah trial and error. Dengan demikian, Smith dan Ragan mendefinisikan model pembelajaran sebagai proses yang dalamnya meliputi perencanaan pembelajaran yang sistematis. Dan itu yang kita sering sebut itu adalah proses desain, pengembangan, implementasi, dan perbaikan. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai langkah-langkah model desain pembelajaran Smith and Ragan. Terdapat 3 aktivitas yang terkait satu sama lainnya pada model ini, yaitu analisis, pengembangan strategi, dan evaluasi. Ketiga bagian tersebut akan menghasilkan output untuk proses selanjutnya, yaitu analisis menghasilkan penulisan butir test, strategi menghasilkan penulisan instruksi, dan evaluasi menghasilkan revisi instruksi. Model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Smith dan Ragan ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu yang pertama, analisis lingkungan belajar. Analisis lingkungan belajar meliputi prosedur menetapkan kebutuhan akan adanya proses pembelajaran dan lingkungan tempat program pembelajaran akan diimplementasikan. Tahap ini digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran. Lalu yang kedua, yaitu analisis karakter siswa. Analisis karakter siswa ini meliputi aktivitas ataupun prosedur untuk mengidentifikasi dan menentukan karakteristik siswa yang akan menempuh program pembelajaran yang didesain. Yang ketiga, analisis tugas pembelajaran. Analisis tugas pembelajaran ini perlu dilakukan untuk menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran spesifik yang perlu dimiliki oleh pembelajar untuk mencapai tingkat kompetensi dan dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, yaitu menulis butir tes. Menulis butir tes dilakukan untuk menilai apakah program pembelajaran yang dirancang dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi ataupun tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Yang kelima yaitu menentukan strategi pembelajaran. Menentukan strategi pembelajaran ini dilakukan untuk mengelola program pembelajaran yang didesain agar dapat membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran yang lebih bermakna. Strategi pembelajaran dalam konteks ini dapat diartikan sebagai siasat yang perlu dilakukan oleh instruktur agar dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Yang keenam yaitu memproduksi program pembelajaran. Program pembelajaran merupakan output dari desain sistem pembelajaran yang mencakup deskripsi tentang kompetensi ataupun tujuan, metode, media, strategi, dan isi ataupun materi pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Yang ketujuh yaitu melaksanakan evaluasi formatif. Melakukan evaluasi formatif ini untuk menemukan kelemahan-kelemahan dari draft bahan ajar yang telah dibuat agar segera direvisi. Lalu yang terakhir, yang ke-8 yaitu merevisi program pembelajaran. Merevisi program pembelajaran ini dilakukan terhadap kelemahan-kelemahan yang masih terlihat pada rancangan ataupun draft program pembelajaran. Dengan melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran tersebut, maka program tersebut diharapkan dapat menjadi program pembelajaran yang lebih berkualitas lagi. Materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari model desain pembelajaran Smith and Wagen. Adapun kelebihan dari model desain pembelajaran Smith and Wagen ini yaitu yang pertama, model desain pembelajaran Smith and Wagen dapat diterima secara luas karena tahapannya sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, pada penerapan model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Smith and Wagen ini lebih menerapkan pada solusi untuk memecahkan suatu masalah pembelajaran secara sistematis dan menghasilkan program pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, model pembelajaran ini dapat menentukan strategi pembelajaran untuk mengelola program pembelajaran yang didesain agar dapat membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran yang lebih bermakna. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran Smith dan Wagen ini yaitu yang pertama, dalam memetakan karakteristik siswa antara satu dengan yang lainnya memerlukan waktu yang jauh lebih lama. Yang kedua, terdapat kendala pada penyesuaian bahan ajar terhadap karakteristik siswa seperti gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik yang tentunya berbeda. Yang ketiga, kurangnya kompeten pada guru pada bidang bahasan yang akan diajarkan ke siswa menjadi kendala utama dari berjalannya model desain pembelajaran ini, karena pada dasarnya model pembelajaran ini berpusat pada siswa. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.